Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan satu kisah dari Wak Kemot. Wah, ini kisahnya keren banget teman-teman ya. Dan di kisah Wak Kemot kali ini akan menceritakan tentang sepasang kekasih yang tinggal di daerah Sukabumi, tinggal dan bekerja di pabrik yang ada di Sukabumi yang bernama Yuli dan Andi. Nah, di sini setelah jalan-jalan Yuli akhirnya menderita sakit yang mana pada akhirnya di sini Yuli dinyatakan hamil. Aduh, geger tuh semua orang kampung, keluarganya geger. Dan bagaimana sih? Apa yang menjadi misteri di balik kehamilan Yuli ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim yuk, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Misteri di balik kehamilan Yuli. Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat, sekitaran tahun 2015. Cicurug merupakan salah satu pusat industri garmen yang sangat sibuk. Ribuan buruh migran dan lokal menggantungkan hidup pada deretan pabrik tekstil yang berdiri di sepanjang jalan raya utama yang menghubungkan Bogor dan Sukabumi. Di antara kerumunan pekerja tersebut ada Andi dan Yuli. Keduanya berusia 24 tahun dan telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Mereka bekerja di pabrik garmen yang sama, berada di divisi yang berbeda, namun memiliki ritme kerja yang sama-sama melelahkan. Target produksi harian yang tinggi seringkali menguras energi dan waktu luang mereka. Hari Minggu adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk keluar dari rutinitas pekerjaan. Pada pertengahan tahun itu, daerah Cikidang sedang menjadi tempat tujuan yang sangat populer di kalangan anak muda Sukabumi. Cikidang terkenal dengan jalan alternatif menuju area wisata Pantai Pelabuhan Ratu dan sekitarnya. Jalanannya yang berliku membelah perkebunan kelapa sawit yang sangat luas, membuat jalur itu sangat indah dan menantang. Di Cikidang juga terdapat beberapa titik wisata. Salah satunya adalah Arum Jeram Cikidang yang cukup terkenal. Di satu titik di tengah perkebunan sawit, terdapat juga kompleks bangunan peristirahatan atau villa yang dibangun dengan gaya arsitektur kayu modern. Warga setempat sering menyebut bangunan-bangunan itu sebagai rumah kebun karena letaknya yang berada di tengah-tengah area perkebunan dan jauh dari pemukiman penduduk dan jalur utama Cikidang. Kawasan ini menawarkan ketenangan yang dicari oleh para wisatawan. Di sana juga terdapat sebuah resort yang terkenal serta menyuguhkan pengalaman berburu babi liar atau big game hunting. Dengan tempat yang indah dan sejuk, banyak muda-mudi dari sekitaran yang pergi ke sana untuk sekedar nongkrong atau berfoto atau melepas penat. Hari itu, Andi menjemput Yuli menggunakan sepeda motor jenis Matic miliknya pada pukul 1 siang. Mereka berkendara santai, menikmati perjalanan dari Cicurug menuju area resort yang ada di Cikidang. Dengan waktu perjalanan memakan waktu sekitar 1,5 jam. Tak lupa, mereka membeli beberapa cemilan dan minuman di perjalanan seperti cilok, mochi kacang kesukaan Yuli, dan es cincau untuk dinikmati di tempat tujuan. Karena di sana memang tidak ada warung atau yang berjualan.
Adapun tempat jajan yaitu restoran yang hanya ada di area resort yang pasti harganya belum tentu pas dengan kantong mereka. Setibanya di sana, Andi memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan yang menghadap langsung ke hamparan pohon kelapa sawit. Pemandangan hijau membentang luas mengikuti kontur perbukitan. Tempat ini indah dan adem sekali ya, A. Beda jauh sama kondisi di dalam pabrik yang setiap harinya bising sama panas, kata Yuli sambil turun dari boncengan motor. Iya sayang, sengaja pilih kesini supaya kita bisa ngobrol santai dan nikmatin udara segar, jawab Andi seraya melepaskan helmnya. Atau dari mana tempat ini? Tanya Yuli dengan mata tertuju pada hamparan kebun sawit. Waktu itu dengar anak-anak packing ngobrolin tempat ini. Katanya tempatnya indah dan tenang karena jalannya buntu. Nah, terus kepikiran deh, pengen ajak Neng ke sini biar sama-sama tahu, jawab Andi menjelaskan. Mereka berdua duduk di atas jok motor yang diparkir menghadap lembah perkebunan. Mereka membicarakan banyak hal, mulai dari urusan pekerjaan, rencana tabungan untuk masa depan, hingga kejenuhan rutinitas harian sambil menikmati jajanan yang mereka beli sebelumnya. Waktu berjalan begitu cepat. Ketika mereka sedang asik bertukar cerita, tiba-tiba langit yang semula bersih mulai berubah warna menjadi abu-abu gelap. Gumpalan awan hitam bergerak cepat dari arah barat menutupi sinar matahari sore. Angin kencang mulai berembus, membuat daun-daun kelapa sawit saling bergesekan, menimbulkan suara gemerisik yang nyaring. Udara sekitar langsung berubah menjadi sangat dingin. Tidak lama kemudian, gerimis mulai turun membasahi permukaan aspal dan tanah perkebunan. Kayaknya bakalan hujan deh. Lihat awannya, hitam banget, kata Yuli sambil merapatkan jaket tipisnya. Ya Neng, udah mulai ada gerimis juga ini, jawab Andi sambil menjulurkan telapak tangannya ke arah depan. Kita pulang aja ya Neng, takut kehujanan di sini, soalnya jauh dari perkampungan dan jalan utama juga jauh, ucap Andi sambil melirik Yuli. Ya jawab Yuli singkat. Andi lalu bergegas membereskan barang yang mereka bawa dan menghidupkan mesin motornya. Suasana yang awalnya tenang kini riuh oleh suara bising motor. Di sekitar tempat mereka berada, beberapa kelompok remaja lain yang juga sedang bermain di area perkebunan mulai menghidupkan motor mereka. Mereka semua terlihat panik dan berkendara cepat menuju arah jalan pulang. Baru sekitar 1 kilometer berkendara, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Andi melihat sekeliling, mencari tempat untuk berteduh. Namun, yang Andi lihat hanyalah bangunan-bangunan villa yang berada di sisi jalan. Andi mengarahkan motor metiknya menuju salah satu bangunan villa yang paling dekat dengan posisi mereka. Villa tersebut berbentuk rumah bungalow, berbahan batu alam, kondisinya tampak tidak terawat. Halaman depannya dipenuhi oleh rumput liar yang tumbuh tinggi dan pagar besinya sudah berkarat. Hampir seluruh villa di area tersebut memang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya dan dibiarkan terbengkalai tanpa penjaga. Bahkan beberapa villa sudah tertutup oleh rumput liar. Andi memarkirkan motornya di bawah kanopi kecil di dekat teras villa. Hujan deras turun sangat lebat. Air hujan yang jatuh disertai angin kencang membuat pandangan ke arah perkebunan menjadi terbatas. Cipratan air hujan mulai membasahi lantai teras tempat mereka berdiri. Yuli tampak menggigil karena pakaiannya mulai lembab terkena tampias air hujan. Melihat itu, Andi segera membuka jaket tebal yang ia kenakan dari rumah. Dia mendekati Yuli dan memakaikan jaket tersebut ke pundak kekasihnya. Pakai jaket ini aja Neng, biar Neng gak kedinginan. Hujannya lebat banget, anginnya juga kencang, tutur Andi. Yuli menerima jaket tersebut
dan memasukkan kedua tangannya ke dalam lengan jaket. Makasih ya, A. Tapi A gimana? Nanti A bisa masuk angin kalau kedinginan. Ah, nggak apa-apa. A akan pakai kaos sama kemeja. Kita tunggu aja di sini dulu ya, sampai hujannya reda, kata Andi sambil bersandar pada tiang kayu teras villa. Hujan deras terus mengguyur kawasan Cikidang tanpa ada tanda-tanda akan berkurang intensitasnya. Suara hantaman air hujan yang mengenai atap seng villa terdengar sangat bising mendominasi seluruh ruangan terbuka di teras tersebut. Kabut putih tipis mulai turun dari area perbukitan kelapa sawit, membuat jarak pandang hanya tersisa beberapa meter saja ke depan. Jam dinding digital di ponsel Andi sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Di sekeliling mereka, suasana menjadi sangat sunyi dari aktivitas manusia. Beberapa rombongan motor yang tadi sempat berteduh di teras villa bagian depan memilih untuk menerobos hujan. Mereka menyalakan lampu utama motor mereka dan berkendara perlahan menembus lebatnya hujan. Mereka memilih mengambil resiko basah kuyup daripada harus terjebak di tengah perkebunan sawit saat malam tiba. Mengingat area ini sama sekali tidak memiliki fasilitas lampu penerangan jalan umum dan beberapa bagian jalan masih tanah merah. Kini, di area komplek villa terbengkalai itu hanya tersisa Andi dan Yuli. Mereka berdiri membisu di bawah perlindungan atap teras yang sempit. Dinginnya udara perkebunan sawit digabungkan dengan butiran air hujan yang terbawa angin membuat tubuh Yuli semakin bergetar. Ia melipat kedua tangannya di depan dada, berusaha mencari kehangatan dari jaket milik Andi. Ah, hujannya nggak ada tanda-tanda berhenti. Gimana kalau kita terobos aja ke yang lain? Tanya Yuli dengan suara agak bergetar. Andi melihat ke arah motor metiknya yang basah total, lalu melihat ke jalan tanah di depan villa yang kini berubah menjadi kubangan lumpur. Bahaya, Neng. Kalau kita maksain jalan sekarang, motor kita itu menggunakan ban standar. Jalanan di depan licin, ditambah lagi pandangan terhalang kabut. Kita bisa aja tergelincir masuk ke dalam parit sawit. Yuli menghela nafas panjang. Dia mengerti penjelasan Andi, namun rasa cemas tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Langit sore berubah warna dengan sangat cepat dari abu-abu menjadi mulai gelap menyelimuti barisan pohon kelapa sawit yang berdiri tegak di sekeliling villa. Suasana mistis khas hutan pedalaman mulai terasa kuat ketika cahaya alami benar-benar akan habis. Saat mereka sedang terdiam menunggu, Yuli tiba-tiba memegangi bagian bawah perutnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Rasa dingin yang ekstrim sejak 1 jam lalu membuat kandung kemihnya penuh. Neng gak tahan. Neng kepingin buang air kecil, ucap Yuli sambil merapatkan kedua kakinya. Andi menoleh dan tampak bingung. Waduh, sebentar ya. Coba cari tempat dulu ya. Dia berjalan ke arah pintu utama villa yang terbuat dari kayu jati tebal, lalu mencoba memutar gagang pintunya. Pintu tersebut terkunci rapat dari dalam. Andi kemudian berjalan mengitari teras, mencoba memeriksa jendela-jendela kaca di bagian samping. Namun semuanya terpasang teralis besi dan terkunci dari dalam. Aduh, semua pintu sama jendela terkunci, Neng. Kita nggak bisa masuk ke dalam kamar mandi villa ini, kata Andi setelah kembali dari pemeriksaan. Terus gimana? Neng bener-bener udah nggak tahan, kata Yuli dengan nada panik. Andi mengamati area sekitar villa. Di bagian belakang villa kayaknya aman deh. Di sana ada dinding beton yang menjorok ke dalam, jadi posisinya tersembunyi. Nah, di belakangnya lagi langsung berbatasan dengan barisan pohon sawit yang tinggi. Gak akan ada orang yang bisa melihat ke arah sana karena kondisinya juga sudah mulai gelap. Yuli melihat ke arah lorong samping villa yang gelap dan becek. Tapi gelap, Neng takut. Nanti nganterin sampai ke sudut dinding samping.
AA bakal berdiri jaga di sana, memastikan nggak ada orang yang mendekat. Nah, Neng bisa masuk sedikit ke area belakang untuk pipis. Cepet, sebelum Neng pipis di celana, kata Andi memberikan solusi. Yuli akhirnya setuju. Karena situasi yang mendesak, mereka berdua berjalan pelan melewati lorong samping villa yang basah karena air hujan yang mengalir dari talang atap. Andi berhenti tepat di sudut bangunan, sementara Yuli berjalan beberapa langkah lagi menuju bagian belakang villa yang benar-benar tertutup dari pandangan luar. Kondisi di belakang bangunan itu sangat gelap dan hanya menyisakan ruang sempit sebelum langsung berbatasan dengan perkebunan sawit. Andi berdiri tegak di sudut dinding samping villa. Posisinya membelakangi area belakang tempat Yuli berada. Tugasnya adalah memantau area teras depan dan sekeliling villa, takut ada orang lain. Suara deru hujan yang sangat keras menenggelamkan seluruh bunyi di sekitaran tempat itu, termasuk langkah kaki Yuli. Di tempatnya berdiri, Andi merasakan dingin luar biasa mulai menembus kaos pakaiannya. Pikirannya mulai tidak tenang. Berada di tempat asing, berdua saja dengan kekasihnya dalam kondisi malam yang gelap dan hujan lebat, memicu gejolak emosi di dalam dirinya. Dorongan hasrat mudah muncul akibat situasi yang sangat private tersebut. Andi merasa lingkungan sekitar memberikan kebebasan penuh karena tidak ada satupun manusia lain di sana. Setelah beberapa menit, Yuli selesai dengan hajatnya. Ia berdiri merapikan pakaian, namun tiba-tiba Andi datang menghampiri. Tatapan matanya menunjukkan ketertarikan yang berbeda dari biasanya. Andi melangkah maju, menutup jarak di antara mereka, lalu mulai melontarkan kata-kata rayuan yang intim. Dia memuji kesetiaan Yuli dan membicarakan kedekatan hubungan mereka selama 2 tahun ini dengan nada suara yang rendah dan persuasif. Yuli, yang saat itu sedang berada dalam kondisi fisik yang sangat lemas akibat kedinginan, merasa terkejut sekaligus bingung dengan perubahan sikap Andi yang mendadak romantis. Namun, karena rasa percaya yang tinggi pada kekasihnya dan pengaruh suasana yang sunyi di tengah perkebunan, pertahanan diri Yuli runtuh. Ya, di belakang bangunan villa yang gelap dan basah oleh tampias air hujan, kedua insan tersebut melakukan tindakan yang melanggar norma susila sebelum adanya ikatan pernikahan resmi. Setelah perbuatan mereka berdua selesai, Andi menatap Yuli dengan tatapan penuh arti. Neng, tunggu di sini ya. Mau cek kondisi di depan, takutnya ada orang. Yuli yang pikirannya sedang kosong hanya mengangguk pelan. Andi pun pergi meninggalkan Yuli seorang diri. Tak lama kemudian, suara Andi terdengar memecah lamunan Yuli. Neng, udah belum? Kok lama? Yuli yang mendengar itu langsung menjawab, "Ya, A." Yuli berpikir bahwa panggilan itu adalah kode dari Andi untuk segera keluar dari area tersebut. Jam di ponsel Andi menunjukkan pukul 5:30 sore. Neng, kita pulang sekarang aja yuk. Hujannya udah agak reda. Takut kita kemalaman di jalan, kata Andi dengan suara agak datar. Yuli hanya mengangguk pelan. Wajahnya tertunduk. Ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka berjalan kembali ke teras depan. Andi menghidupkan sepeda motor matic sementara Yuli naik ke jok belakang dengan gerakan lambat. Perjalanan pulang dari Cikidang menuju Cicurug dilewati dalam keheningan. Jalanan yang sudah gelap karena tidak ada lampu penerangan. Andi berkendara dengan sangat hati-hati membelah sisa gerimis dan kabut malam. Beberapa kali Andi melempar pertanyaan, namun Yuli hanya diam. Andi merasa bersalah pada Yuli. Rasa penyesalan yang mendalam mulai menghantui pikiran Andi sepanjang perjalanan itu. Beberapa hari berlalu, Yuli tidak pernah lagi terlihat datang bekerja. Surat izin sakit dikirimkan oleh pihak keluarga ke bagian personalia pabrik.
Mendapati bahwa kekasihnya jatuh sakit, Andi merasa sangat tertekan. Perasaan bersalahnya berlipat ganda. Setiap hari, setelah jam kerjanya di pabrik garmen berakhir pada pukul 5 sore, Andi langsung mengendarai motornya menuju rumah orang tua Yuli yang terletak di sebuah kampung di pinggiran Cicurug. Andi selalu menyempatkan diri untuk menjenguk dan menemani Yuli di dalam kamarnya. "Gimana, Neng? Kondisi hari ini? Maafin ayah, semua yang terjadi karena kesalahan AA. Udah ngajak Neng pergi ke Cikidang," ucap Andi sambil duduk di kursi kayu di samping ranjang Yuli. Yuli yang berbaring di bawah selimut tebal hanya menatap Andi dengan sepasang mata yang sayu dan tampak lelah. Air matanya mengalir perlahan melewati pipinya yang semakin tirus. Namun, ia tidak memberikan jawaban lisan apapun. Kondisi fisiknya terlihat sangat memprihatinkan, kulitnya pucat dan badannya terus mengeluarkan keringat dingin. Sebelumnya, Pak Aep selaku ayah kandung Yuli sudah membawa putrinya berobat ke sebuah klinik dokter praktik yang berada di dekat pasar Cicurug. Dokter di klinik melakukan pemeriksaan standar seperti mengecek suhu tubuh dan tekanan darah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Yuli hanya mengalami demam biasa akibat kelelahan fisik dan dampak dari kehujanan. Dokter memberikan beberapa jenis obat penurun panas dan vitamin. Namun, kondisi kesehatan Yuli tak kunjung membaik. Penyakitnya justru menunjukkan gejala yang aneh. Yuli seringkali mengerang kesakitan sambil memegangi bagian bawah perutnya tepat di area rahim. Dia mengeluh, rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dan memutar organ dalamnya secara paksa. Melihat keadaan yang semakin memburuk, Pak Aep bersama Jajat, kakak laki-laki Yuli, membawa Yuli menggunakan mobil sewaan ke instalasi gawat darurat sebuah rumah sakit umum di daerah Cibadak, Sukabumi. Di sana, Yuli menjalani pemeriksaan yang lebih menyeluruh oleh dokter jaga. Namun, hasil diagnosis medis yang keluar dari pihak rumah sakit tidak banyak berbeda dengan dokter klinik. Dokter menyatakan Yuli mengalami demam akut yang disertai dengan gejala kram menstruasi yang sangat parah atau yang dalam istilah kedokteran disebut sebagai dismenor. Dokter menjelaskan bahwa beberapa wanita memang bisa mengalami nyeri rahim yang luar biasa saat siklus menstruasi mereka terganggu oleh stres atau faktor fisik. Karena dokter rumah sakit menyatakan tidak ada penyakit organ dalam yang kronis dan Yuli tidak perlu menjalani rawat inap, pihak keluarga akhirnya membawa Yuli kembali ke rumah. Mereka merawat Yuli dengan peralatan seadanya di kamar tidur. Sejak kembali dari rumah sakit, malam-malam di rumah Pak Aep berubah menjadi penuh ketakutan. Setiap kali memasuki waktu tengah malam, Yuli selalu terbangun dari tidurnya sambil berteriak histeris dan menangis ketakutan. Ketika ibunya mencoba menenangkan dengan memeluknya, Yuli menceritakan bahwa ia selalu mengalami mimpi buruk yang sama setiap memejamkan matanya. Di dalam mimpi, Yuli berada di sebuah ruangan yang sangat luas, gelap gulita, dan berudara sangat dingin mirip dengan kondisi di belakang Villa Cikidang. Di dalam kegelapan itu, ada sesosok makhluk dengan tubuh yang sangat besar berkulit hitam legam, seluruh badannya ditumbuhi bulu-bulu lebat yang kasar. Makhluk tersebut berdiri tepat di samping tempat tidur, memiliki mata bulat yang menyala merah dan terus-menerus menatap ke arah perut Yuli sambil mengeluarkan geraman berat. Mimpi itu terasa begitu nyata hingga membuat Yuli takut untuk kembali tidur. Melihat kondisi anak perempuannya yang semakin melemah setiap hari dan merasa bahwa hasil diagnosis dokter rumah sakit mengenai kram menstruasi tidak sesuai dengan tingkat penderitaan yang dialami Yuli, Pak Aep mulai merasa ada faktor lain di luar medis.
atas rekomendasi dari salah seorang kerabat jauhnya, Pak Aep memutuskan untuk mencari bantuan alternatif. Dia mengurus Jajat untuk menjemput seorang paraji atau dukun beranak tradisional yang tinggal di desa tetangga yang dikenal memiliki kemampuan khusus dalam menangani masalah kandungan dan penyakit tidak wajar pada wanita. Pada waktu asar, paraji tersebut tiba di rumah Pak Aep. Beliau adalah seorang wanita lanjut usia yang biasa dipanggil Ma Paraji. Setelah mendengarkan penjelasan singkat dari Ibunda Yuli mengenai gejala sakit perut yang diderita anaknya, Mak Paraji segera masuk ke dalam kamar tempat Yuli berbaring. Mak Paraji duduk di tepi ranjang, lalu meminta izin untuk membuka sedikit bagian bawah baju Yuli guna memeriksa area perutnya. Andi, Pak Aep, dan Jajat menunggu dengan cemas di pintu kamar. Mak Paraji mulai menempelkan kedua tangannya yang keriput pada perut Yuli. Beliau melakukan gerakan memijat secara perlahan dan lembut, meraba bagian demi bagian dari rahim Yuli. Baru berjalan sekitar 5 menit melakukan pemijatan, gerakan tangan Mak Paraji mendadak berhenti. Ekspresi wajah wanita tua itu berubah drastis menjadi sangat terkejut. Matanya terbelalak saat meraba bagian tengah perut Yuli yang terasa mengeras dan membentuk bulatan kecil. Mak Paraji segera menarik kembali kedua tangannya dengan cepat seolah baru saja menyentuh benda yang sangat panas. Beliau berbalik menghadap Pak Aep dengan nafas yang agak memburu. Astagfirullahaladzim, Pak Aep. Ini sama sekali bukan kram menstruasi seperti biasa yang dikatakan oleh orang-orang rumah sakit, kata Mak Paraji dengan suara berbisik dan bergetar. Sebenarnya, Mak, ada apa dengan anak saya? Apa yang Mak temukan di dalam perutnya? Tanya Pak Aep dengan nada suara yang meninggi karena panik. Mak Paraji mengusap dadanya berulang kali sebelum menjawab. Di dalam rahim Neng Yuli sudah terbentuk sebuah janin. Ada bayi yang usianya sudah sekitar 30 hari atau 1 bulan. Pertanyaan dari Mak Paraji tersebut seketika membuat suasana di kamar itu menjadi tegang. Ibunda Yuli yang berdiri di sudut ruangan langsung histeris. Informasi ini menjadi kejutan luar biasa bagi seluruh anggota keluarga. Yuli adalah seorang gadis yang belum menikah. Selama 2 tahun berpacaran dengan Andi, pihak keluarga selalu memantau hubungan mereka dan mengetahui bahwa keduanya berpacaran dengan batasan yang sopan dan tidak pernah menginap atau pergi berdua hingga larut malam. Pak Aep menoleh ke arah Andi dengan tatapan tajam. Andi, ikut saya ke ruang tamu sekarang, perintah Pak Aep dengan nada suara bariton yang berat. Malam itu juga sidang keluarga digelar di ruang tamu rumah Pak Aep. Andi duduk sendirian di atas sebuah kursi kayu panjang, berhadapan langsung dengan Pak Aep, Jajat, dan beberapa paman Yuli yang sengaja dipanggil untuk berkumpul. Suasana di ruang tamu yang hanya diterangi oleh satu lampu neon putih terasa sangat menekan. Andi, jujur sama saya, apa yang sudah kamu lakukan sama Yuli selama ini? Bagaimana bisa anak saya hamil padahal kalian belum menikah? Hah? Tanya Pak Aep sambil memukul permukaan meja kayu. Berbagai pertanyaan bernada tuduhan, kemarahan, dan desakan dilontarkan oleh anggota keluarga Yuli secara bergantian ke arah Andi. Mereka menuntut pertanggungjawaban dan penjelasan logis atas kondisi kehamilan Yuli. Di posisi duduknya, Andi hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam. Wajahnya pucat pasi, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Jiwanya syok. Di dalam benaknya terjadi pergolakan pikiran yang luar biasa membingungkan. Andi mengingat dengan sangat jelas detail setiap kejadian bersama Yuli 2 tahun ini. Karena rasa bingung yang amat sangat dan rasa kesal yang sangat dalam, Andi memilih untuk tetap diam membisu sambil menitikan air mata.
Ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela diri atau menyanggah tuduhan keluarga Yuli. Diamnya Andi diartikan oleh Pak Aep dan paman-paman Yuli sebagai bentuk pengakuan tidak langsung atas kesalahan yang dituduhkan padanya. Melihat situasi di ruang tamu yang semakin memanas dan khawatir paman-paman Yuli akan kehilangan kendali fisik terhadap Andi yang hanya diam, Jajat memutuskan untuk mengambil tindakan penengah. Tanpa memberitahu ayahnya, Jajat keluar dari rumah lewat pintu dapur dan menghidupkan motor. Ia berkendara dengan cepat menuju rumah Ustadz Arsad, seorang tokoh agama dan ulama yang sangat dihormati di kampung tersebut. Jajat menceritakan situasi darurat yang sedang terjadi di rumahnya dan meminta kesediaan Ustadz Arsad untuk datang membantu meredakan ketegangan antar keluarga. Ustadz Arsad yang menyadari urgensi masalah tersebut segera bersiap dan ikut bersama Jajat ke rumah Pak Aep. Setibanya di sana, Ustadz Arsad langsung melangkah masuk ke dalam ruang tamu. Kehadiran pemuka agama tersebut seketika menghentikan rentetan makian yang sedang diarahkan kepada Andi. Pak Aep dan paman-paman Yuli langsung berdiri untuk menyambut dan menyalami Ustadz Arsad dengan takzim. Andi tetap berada di posisinya, menunduk lesu tanpa berani menatap wajah sang Ustadz. Ustadz Arsad mengambil tempat duduk di kursi tunggal, lalu memandang ke sekeliling ruangan. Aep, tolong tenangkan diri dulu. Kemarahan yang meluap-luap tidak akan memberikan jalan keluar yang jernih untuk masalah ini. Sebelumnya boleh saya tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Tanya Ustadz Arsad dengan nada suara yang sangat tenang dan menyejukkan. Pak Aep mencoba mengatur nafas yang memburu, lalu menceritakan dari awal mengenai sakitnya Yuli, hasil pemeriksaan rumah sakit yang tidak memuaskan, hingga kesimpulan mengejutkan dari Maparaji yang menyatakan bahwa Yuli tengah mengandung janin berusia sebulan, sementara Andi hanya diam saat dimintai penjelasan. Setelah mendengarkan seluruh pemaparan dari Pak Aep dengan seksama, Ustadz Arsad mengangguk-anggukan kepala. Beliau tidak langsung menghakimi Andi yang duduk di sebelahnya. Pak Aep, sebelum kita mengambil kesimpulan lebih jauh mengenai Jang Andi, izinkan saya untuk melihat langsung kondisi Neng Yuli di dalam kamarnya. Saya ingin memastikan kondisi fisik dan rohaninya, pinta Ustadz Arsad secara sopan. Silakan Ustadz, mari saya antar ke dalam, jawab Pak Aep seraya bangkit dari duduknya. Ustadz Arsad berjalan pelan menuju kamar tidur Yuli, diikuti oleh Pak Aep, Jajat, dan Maparaji yang masih berada di area dalam rumah. Ketika Ustadz Arsad melangkah melewati daun pintu kamar Yuli, langkah kakinya mendadak terhenti. Sorot mata Ustadz Arsad langsung tertuju tajam ke area sudut tempat tidur tepat di samping posisi kepala Yuli yang sedang terbaring dalam kondisi tidak sadarkan diri. Melalui pandangan mata batinnya, Ustadz Arsad melihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Di sudut kamar yang minim cahaya itu tampak sesosok makhluk gaib dengan perawakan yang luar biasa besar dan tinggi, hingga kepalanya hampir menyentuh langit-langit kamar. Makhluk itu berkulit hitam seperti arang, seluruh permukaan tubuhnya dipenuhi oleh bulu-bulu kasar yang panjang, dan dari mulutnya menyembul sepasang taring berwarna kuning gading. Makhluk tersebut tidak lain adalah sesosok genderuwo. Makhluk gaib itu sedang duduk meringkuk di atas lantai di samping ranjang Yuli. Tangan kanannya berukuran besar dengan kuku-kuku hitam yang panjang dan tajam tampak bergerak maju mundur, mengelus-ngelus permukaan perut Yuli dengan gerakan yang sangat lembut, seolah-olah sedang menjaga sesuatu yang berharga miliknya. Maparaji melangkah mendekati posisi Ustadz Arsad, lalu berbisik dengan suara yang sangat rendah. Ustadz, rahim Neng Yuli ini mengandung janin secara fisik.
Tapi ada getaran hawa dingin yang sangat aneh yang saya rasakan saat memijatnya tadi. Ini mah tidak seperti kandungan normal. Iya mak, benar. Saya sudah bisa melihat dengan jelas apa yang menjadi penyebab utama dari penyakit dan kehamilan ganjil anak ini. Jawab Ustadz Arsyad dengan nada suara yang berat dan serius. Beliau mengambil sebuah kursi kayu kecil, lalu duduk di samping Yuli yang terbaring di atas ranjang. Pak Aep dan Jajat yang berdiri di dekat pintu kamar hanya bisa terdiam mengamati. Mereka tidak dapat melihat wujud makhluk itu, namun mereka bisa merasakan suhu udara di dalam kamar mendadak turun drastis menjadi sangat dingin menusuk kulit. Ustadz Arsyad mulai memejamkan kedua matanya, mengatur nafas secara teratur, lalu meletakkan telapak tangan kanannya beberapa sentimeter di atas dahi Yuli tanpa menyentuh kulitnya. Beliau mulai merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran secara lisan dengan suara yang jelas dan berwibawa. Beliau membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, serta beberapa doa khusus pengusir gangguan sihir dan jin yang diajarkan dalam syariat Islam. Begitu lantunan ayat-ayat suci tersebut mulai menggema di dalam kamar, sosok genderuwo yang berada di sudut ranjang langsung bereaksi negatif. Makhluk itu menegakkan tubuh raksasanya, membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara geraman yang sangat keras, membuat telinga Ustadz Arsyad terasa bergong. Siapa yang berani mengganggu ketenanganku dan jabang bayiku? Suara genderuwo itu menggema, namun hanya Ustadz Arsyad yang bisa mendengarnya. Kau makhluk terkutuk, berani sekali kamu mengganggu anak cucu Adam, jawab Ustadz Arsyad dengan lantang. Percuma kau datang manusia. Manusia ini sudah menjadi milikku. Darah dagingku sudah tumbuh di dalam rahimnya. Dia manusia dan kamu dari bangsa jin. Tidak ada hak kamu atas dirinya, apalagi sampai menanam janin haram di rahimnya. Pergilah kau makhluk laknat. Pergi. Dia sendiri yang mengundangku. Bau tubuhnya, bau air seninya yang telah mengotori rumahku telah mengundang keinginanku memiliki gadis ini. Dia juga ikut menikmati kehadiranku saat aku menyerupai kekasihnya. Kamu sudah menipunya dengan wujud palsu. Itu tipu daya yang menjijikan. Neng Yuli tidak pernah dengan sadar menyerahkan dirinya kepada bangsa kalian. Demi Allah, tempat kamu bukan di sini. Manusia, jangan lancang kau. Kalau aku dipaksa pergi, maka aku akan membawa gadis ini bersama anakku yang ada di dalam kandungannya. Anak itu urusan Allah. Dialah yang menghidupkan dan dia juga yang berhak mematikan. Tugas saya hanya memutus ikatan gaib yang kau buat. Makhluk halus tersebut rupanya telah menaruh ketertarikan yang sangat besar pada sosok fisik Yuli sejak pertemuan mereka di area perkebunan. Dan janin yang tumbuh secara tidak wajar di dalam rahim Yuli tersebut merupakan benih energi gaib yang ditanamkan oleh makhluk itu melalui perantara sihir penyamaran. Makhluk hitam besar itu menggerakkan tangan cakar yang besar mencoba menerjang ke arah posisi duduk Ustadz Arsyad untuk menghentikan bacaan doanya. Namun dengan kekuatan benteng keimanan dan perlindungan dari doa yang dibaca, Ustadz Arsyad menghentakkan tangan kirinya ke arah depan secara tegas. Sentakan energi spiritual tersebut seketika mementalkan tubuh besar genderuwo itu kembali ke sudut dinding kamar hingga makhluk itu melolong kesakitan. Ustadz Arsyad tidak menghentikan bacaannya sedikit pun. Beliau justru semakin memperkeras volume suara lafal doanya, memusatkan seluruh konsentrasi rohani untuk memutus ikatan gaib yang mengikat rahim Yuli dengan makhluk penunggu hutan kelapa sawit tersebut. Genderuwo itu tampak menggeliat di lantai kamar. Tubuh berbulunya mulai mengeluarkan asap hitam tipis akibat tidak tahan menerima pancaran hawa panas dari ayat-ayat Al-Quran yang terus dibacakan.
Allahu Akbar, teriak Ustadz Arsyad dengan suara menggelegar di akhir rapalan seraya mengarahkan tiupan nafas ke arah sudut kamar. Seketika terdengar suara lengkingan gaib memenuhi ruangan sebelum akhirnya sosok hitam besar berbulu itu hancur dan lenyap sepenuhnya dari dalam kamar tersebut, meninggalkan bau hangus yang segera hilang tertiup angin jendela. Bersama dengan hilangnya makhluk halus tersebut, tubuh Yuli yang sejak tadi bergetar dan mengerang dalam kondisi pingsannya mendadak menjadi sangat tenang. Kedua tangan yang semula mencengkram spray ranjang menjadi rileks kembali. Nafasnya berubah menjadi sangat teratur dan tenang, seperti orang yang sedang tidur nyenyak biasa. Warna kulit wajahnya yang semula pucat pasi perlahan-lahan mulai memancarkan rona merah. Ustadz Arsyad membuka mata kembali, mengembuskan nafas panjang untuk memulihkan energinya, lalu menyeka keringat yang bercucuran di dahinya. Beliau memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan Yuli untuk memastikan kondisi gadis itu. Alhamdulillah, gangguan utama sudah berhasil diatasi, kata Ustadz Arsyad sambil berdiri dari kursinya. Beliau kemudian melangkah keluar dari kamar tidur Yuli, diikuti oleh Pak Aep dan Jajat yang masih diliputi perasaan takjub dan bingung atas apa yang baru saja terjadi. Mereka bertiga kembali ke ruang tamu tempat Andi yang masih duduk terdiam menunggu dengan posisi kepala tertunduk lesu. Ustadz Arsyad berjalan mendekati kursi tempat Andi berada, lalu menepuk pundak pemuda itu beberapa kali dengan gerakan yang ramah dan menenangkan. Jangan angkat kepala kamu. Jangan biarkan pikiran buruk menguasaimu lagi. Neng Yuli di dalam sudah dalam kondisi yang baik dan aman sekarang, kata Ustadz Arsyad dengan nada suara yang lembut. Andi perlahan mengangkat wajahnya. Matanya terlihat sangat merah dan sembab, menahan air mata dan tekanan mental sejak beberapa jam yang lalu. Dia menatap wajah Ustadz Arsyad dengan pandangan penuh harap. Ustadz Arsyad kemudian meraih posisi duduk di kursi kayu tepat di sebelah Andi, lalu berbalik menghadap ke arah Pak Aep yang juga sudah duduk di kursi seberang meja. Pak Aep, saya minta Bapak mendengarkan penjelasan ini dengan hati yang lapang dan kepala yang dingin. Buka Ustadz Arsyad memulai penjelasan. Sebenarnya, apa yang menimpa Neng Yuli ini bukanlah sebuah kejadian pelanggaran moral biasa yang melibatkan hubungan antar manusia. Anak Bapak, Neng Yuli, telah menjadi korban kelicikan dari makhluk halus penunggu hutan kelapa sawit di daerah Cikidang, yaitu sesosok genderuwo. Peristiwa ini sama sekali bukan kemauan atau kesalahan dari Neng Yuli, karena kesadaran jiwanya berada di bawah pengaruh hipnotis dan sihir penyamaran dari makhluk tersebut, ujar Ustadz Arsyad menjelaskan. Pak Aep mengerutkan dahi, suaranya kini melunak tak lagi meledak-ledak. Bagaimana hal itu bisa terjadi, Ustadz? Lalu apa hubungannya dengan kehamilan yang dikatakan oleh Mak Paraji tadi? Ustadz Arsyad tidak langsung menjawab pertanyaan Pak Aep. Beliau menoleh ke arah Andi. Jangan, Andi. Sekarang saya minta kamu menceritakan dengan jujur kepada bapaknya Yuli dan kepada saya di sini. Apa sebenarnya yang terjadi saat kalian berdua pergi bermain ke perkebunan kelapa sawit Cikidang pada hari Minggu? Andi menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Setelah sejak sore terdiam, ia melirik ke arah Pak Aep dengan tatapan memohon maaf terlebih dahulu. Hari Minggu sore itu, sekitar jam 4, hujan turun deras disertai angin kencang di Cikidang, Pak Ustadz. Dan kami tidak menemukan tempat berlindung lain selain sebuah pila kosong yang sudah terbengkalai di tengah kebun sawit. Kami berteduh di teras depannya karena udara sangat dingin dan kami menunggu lama sampai maghrib. Yuli tiba-tiba ngeluh kepingin buang air kecil. Pintu dan jendela pila semuanya terkunci rapat dari dalam, jadi tidak ada akses masuk kamar mandi. Di sini Andi menjeda ceritanya sejenak lalu melanjutkan. Karena situasi mendesak dan Yuli sudah tidak tahan, saya menyuruhnya untuk buang air kecil di area belakang pila.
Posisi belakang Pila itu tersembunyi karena tertutup dinding bangunan dan langsung menghadap ke lereng kebun sawit yang sepi. Saya bersumpah demi Allah, Pak Aep, Pak Ustadz, saya sendiri tidak ikut masuk ke area belakang bangunan itu. Saya tetap berdiri nunggu di sudut dinding samping Pila untuk jagain situasi, memastikan tidak ada orang lain ataupun warga perkebunan yang melintas dari arah teras depan. Setelah beberapa menit, Yuli keluar dari belakang bangunan. Lalu kami segera berkendara pulang, menembus sisa hujan karena hari sudah gelap. Andi menghentikan penjelasannya. Ustadz Arsyad tersenyum tipis mendengarkan penuturan Andi. Lalu beliau mengangguk-angguk mengkonfirmasi kebenaran cerita tersebut berdasarkan pandangan spiritualnya. Nah, Pak Aep, Jajat, dan Jang Andi, disitulah letak titik awal dari seluruh kesalahpahaman ini terjadi. Makhluk halus berjenis genderuwo yang mendiami kawasan hutan atau perkebunan tua memiliki ketarikan yang sangat kuat terhadap air seni atau ekskresi dari seorang wanita muda, manusia yang masih suci. Ketika Neng Yuli buang air kecil di belakang bangunan Pila yang sepi dan gelap itulah, aroma dan energi dari tindakan itu langsung memikat perhatian makhluk penunggu kebun sawit di sana. Ustadz Arsyad melanjutkan penjelasannya dengan lebih mendetail agar mudah dipahami secara logika oleh semua orang yang hadir di ruang tamu. Makhluk gaib itu menggunakan kemampuan sihir ilusi dan penyamaran tingkat tinggi yang mereka miliki. Begitu Neng Yuli selesai sama hajatnya dan hendak berjalan keluar, makhluk tersebut langsung menjelma menjadi sosok fisik Jang Andi. Wujudnya, pakaian dan bentuk wajahnya sama, hingga karakter suaranya dibuat persis menyerupai Jang Andi asli. Sehingga Neng Yuli yang saat itu sedang lemas dan kebingungan sama sekali tidak bisa membedakan. Makhluk yang menyamar menjadi Jang Andi itulah yang kemudian mendekati, merayu, dan melakukan perbuatan tidak senonoh dengan Neng Yuli di belakang bangunan itu. Mendengar penjelasan dari Ustadz Arsyad, Pak Aep dan Jajat langsung terperangah. Mereka saling pandang dengan raut wajah dipenuhi rasa tidak percaya sekaligus ngeri. Sementara itu, Andi yang duduk di sebelah Ustadz Arsyad langsung mendongakkan kepalanya dengan mata terbelalak. Jantungnya berdegup sangat kencang. Seluruh tubuhnya mendadak terasa lemas. Namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena sejutan realitas yang luar biasa besar. Itulah sebabnya kenapa diagnosis medis dari dokter rumah sakit menyatakan kalau Yuli hanya mengalami kram menstruasi biasa karena secara biologis manusia memang tidak ada pembuahan sel telur yang terjadi. Dan itu juga alasannya kenapa Maparaji mendeteksi adanya bentuk janin berusia 30 hari hanya dalam waktu 1 minggu. Janin tersebut bukanlah janin manusia, hasil hubungan biologis, melainkan gumpalan energi gaib, sebuah benih jin yang ditanamkan secara mistis melalui proses penyamaran. Ustadz Arsyad memandang wajah Pak Aep dan Andi secara bergantian, memberikan senyuman yang menenangkan. Sekarang alhamdulillah, semuanya sudah selesai. Sosok genderuwo penunggu kebun sawit Cikidang itu sudah saya usir sejauh-jauhnya, dan saya kunci energinya agar tidak akan pernah bisa kembali lagi ke kampung ini untuk mengganggu keluarga Bapak. Bersamaan dengan lenyapnya makhluk halus tersebut dari kamar tidur, gumpalan energi gaib atau jabang bayi yang berada di dalam perut Neng Yuli juga sudah hancur dan hilang sepenuhnya tanpa menyisakan bekas luka fisik apapun. Beliau kemudian menepuk pundak Andi sekali lagi dengan lembut. Dan untuk kamu, Jang Andi, sekarang Jang Andi sudah tahu apa yang terjadi sama Neng Yuli. Semuanya kembali sama Jang Andi. Apa siap menerima keadaan Neng Yuli yang sekarang? Mendengar kalimat dari Ustadz Arsyad, air mata Andi yang sejak tadi ditahan akhirnya tumpah. Dia menangis sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Namun tangisan kali ini adalah tangis kelegaan yang luar biasa. Beban moral seberat gunung yang menghimpit dadanya selama 1 minggu terakhir, rasa bersalah yang membuatnya tak bisa tidur, dan ketakutan akan kehilangan Yuli serta kemarahan keluarganya runtuh seketika. Baik,
Yang melihat kondisi Andi tersebut langsung bangkit dari kursi. Dia melangkah mendekati Andi lalu merangkul pundak pemuda itu dengan erat. "Andi, maafin Bapak ya. Bapak tadi emosi. Sudah nuduh kamu yang tidak-tidak tanpa tahu kejadian yang sebenarnya. Terima kasih. Kamu sudah setia menjaga dan menemani Yuli selama dia sakit seminggu ini," ucap Pak Aep dengan nada suara bergetar menahan haru. Andi hanya bisa mengangguk. Di dalam rangkulan Pak Aep mengekspresikan rasa terima kasih yang mendalam. Malam itu, di bawah kesaksian lampu ruang tamu rumah yang sederhana di Cicurug, seluruh ketegangan, kecurigaan, dan kesalahpahaman yang sempat mengancam hubungan keluarga mereka sirna sepenuhnya digantikan oleh rasa syukur yang mendalam atas terungkapnya kebenaran yang sesungguhnya. Tahun demi tahun berlalu, Andi tetap melanjutkan hubungannya dengan Yuli lalu menikah. Hingga kini, mereka sudah memiliki 2 anak, meskipun kedua anak itu bukanlah darah daging mereka. Karena setelah kejadian beberapa tahun yang menimpa Yuli, Yuli dinyatakan tidak bisa hamil. Andi, yang tak pernah berhenti mencintai Yuli, menerima semua keadaan Yuli, begitupun dengan Yuli yang selalu mencintai Andi, membuat hubungan mereka sangat harmonis, membina keluarga. Wow, luar biasa kisah dari Wakemot. Waduh, ngeri banget ya teman-teman ya. Tadinya udah sempet kesel nih sama si Andi nih, karena dia kayak diem aja ya kan. Dan juga ketika mereka berada di villa yang ada di jalur Cikidang saat itu, ya mohon maaf nih, saya awalnya berpikir ya Andi tuh yang benar-benar melakukannya bersama Yuli saat itu. Nah, di situ kok Andi diem aja ketika Yuli dinyatakan hamil. Dan Yuli, kalau Yulinya kan dalam kondisi gak sadar ya teman-teman ya. Ketika Mak Paraji datang mencoba mengobati Yuli, ngurut lah ya. Jadi Paraji itu adalah dukun beranak teman-teman. Biasa di daerah Sunda dipanggilnya Paraji. Ternyata di sini Mak Paraji menemukan ada gumpalan atau janin yang berada di dalam tubuh Yuli, yang mana itu dia bilang Yuli hamil. Nah, untuk memastikan datang dong, dipanggil lah Pak Ustadz, apa nih yang janggal. Ternyata benar, di dalam rahim Yuli ada janin, tapi ada tapinya nih teman-teman. Janin itu bukan janin milik manusia, melainkan janin yang benihnya ditanam oleh sosok genderuwo di villa terbengkalai yang ada di jalur Cikidang. Waduh. Jadi waktu si Yuli lagi pipis saat itu, karena dia pipis sembarangan, nah di situ tertariklah sosok genderuwo tuh karena mencium, dan juga karena dia masih perawan ya teman-teman ya, akhirnya sosok genderuwonya datang dan menyerupai Andi. Nah, Andi yang ada di depan jaga yang nggak merasa apa-apa, dia merasa ya udah ditungguin aja, kok lama, kan dia sempat manggil tuh, Yuli kok lama. Nah disitulah Yuli yang kayak abis disirep tuh kayak orang linglung, udah pulang begitu aja, nggak tahu sakit dan dinyatakan hamil. Di sini keren ya. Dan bagaimana pada akhirnya Andi mau menerima kondisi Yuli bagaimanapun keadaannya. Bahkan ketika Yuli dinyatakan tidak bisa hamil lagi dikarenakan rahimnya rusak, di sini Andi tetap memilih untuk hidup bersama Yuli dengan mengadopsi anak. Wah, keren banget, cinta sejati. Dan Andi, kamu adalah pemuda yang baik, dan Yuli beruntung bisa mendapatkan Andi. Keren pakai banget kisahnya. Terima kasih Wakemot kisahnya makin lama makin keren. Semoga teman-teman semua terhibur, dan silakan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype-nya jangan lupa diklik, dan boleh juga dong dibantu di share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.